Welcome to my guys. Sebelumnya saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan pertarungan Raja Kerbau dan Sun Wukong. Diperlihatkan setelah Raja Kerbau itu mengaktifkan aura padang rumputnya, bebatuan yang ada di tanah pun langsung retak. Dengan kekuatan yang sangat dahsyat, dia pun langsung menyerang Sun Wukong. Sun Wukong di sini hanya bisa menghindarinya dan menangkis serangan itu. Dia masih ragu untuk menyerang New Moren, tapi siluman kerbau itu pun tetap saja menyerang Sun Wukong dengan garpu kerbaunya. Wukong pun akhirnya kesal dan memukul kepala kerbau. Serangan itu pun mengenai siluman parasit yang mempengaruhi adik kerbau. Parasit itu berkata kalau sebenarnya dirinya tidak mungkin bisa menghadapi Dewa Suci Sun Wukong. Tapi dengan bantuan siluman kerbau, dia bisa menandingi Sun Wukong, bahkan bisa mengalahkannya. Dia pun langsung mempengaruhi Raja Siluman Kerbau untuk menyerang Sun Wukong. Tanpa basa-basi, Raja Kerbau itu pun langsung memukul Wukong dengan telapak tangannya. Wukong pun terpental ke tanah dan terlihat serangan pun membuat tanah-tanah berhamburan. Tidak cukup sampai di situ, siluman parasit itu pun terus mempengaruhi Raja Kerbau untuk meluapkan amarahnya. Wukong adalah musuh yang paling dibencinya, jadi dia harus membunuhnya. Seketika itu pun siluman kerbau langsung mengaktifkan aura kebenciannya, sehingga saat ini kekuatannya pun meningkat. Melihat semua ini, Sun Wukong tidak memiliki pilihan lain selain untuk melawan adik kerbau. Sun Wukong pun langsung melompat untuk memukul Raja Kerbau itu, tapi sayangnya pukulan Wukong bisa ditangkis oleh tombak Raja Kerbau. Dan ketika kita sedang menyaksikan pertempuran yang sangat epik ini, kita pun harus dibawa ke jalur iblis dulu nih, Mang. Di sini kita akan melihat pertarungan Tang Sanzang melawan Raja Istana Selatan. Raja Istana Selatan juga sebenarnya tidak menyangka kalau adik kerbau adalah raja dari para klan kerbau. Pirudaka sangat merasakan senang karena saat ini adik kerbau itu pasti sudah memakan buah parasit miliknya. Dan Raja Istana Selatan pun berniat kabur meninggalkan Tang Sanzang. Dia mengambil harta uniknya dan merubah hartanya menjadi kelelawar yang sebelumnya mengejar dirinya. Dengan sekejap, para kelelawar itu pun langsung menyerang Guru Tang dan murid-muridnya. Saat rombongan Tang Sanzang sedang bertarung melawan siluman kelelawar itu, Pirudaka pun berhasil melarikan diri. Dengan cepat langsung berbalik badan dan berlari. Saat Pirudaka melompat, dia pun terjebak jaring laba-laba yang tak kasat mata. Semua badannya pun terlilit jaring siluman laba-laba itu. Siluman laba-laba itu sangat senang karena bisa menangkap makanan yang sangat lezat. Dia pun langsung menusuk kepala Raja Selatan itu untuk memberikan racunnya. Seketika Pirudaka pun teringat dengan pertemuannya dengan Raja Istana Utara. Di sana Raja Utara menanyakan apakah Raja Selatan yakin akan turun ke jalur monster. Raja Selatan berkata bahwa itu adalah perintah dari Kaisar Gelap. Dan Raja Utara pun berkata jalur monster itu sangatlah berbahaya, sangat sulit untuk diprediksi. Namun Raja Selatan sepertinya tidak memperdulikan bahaya di jalur monster. Tapi menurut Raja Utara bahwa dia menginginkan lawan yang kuat. Di jalur monster itu jika menemukan makanan pasti akan dimakan. Kalau cerobos sedikit bisa langsung mati dengan sangat mengenaskan. Raja Selatan itu pun berterima kasih padanya dan berkata akan membicarakan nanti setelah pulang. Setelah mengingat perkataan Raja Istana Utara, Raja Selatan pun sepertinya terlihat sangat menyesal. Tapi sayangnya sekarang tubuhnya sudah dililit dengan jaring laba-laba hingga menjadi mumi. Di sisi lain, rombongan Tang Sanzang pun sudah menyelesaikan para kelelawar yang diberikan oleh Pirudaka. Saat Tang Sanzang melihat siluman laba-laba itu, Tang Sanzang merasakan ada kemiripan siluman laba-laba itu dengan yang dulu pernah dihabisi oleh Wukong. Tapi mungkin hanya mirip saja. Dan siluman laba-laba itu pun berkata akhirnya dia bisa bertemu setelah bertahun-tahun lamanya. Karena dulu Tang Sanzang pernah mengalahkan siluman laba-laba di jalur monster. Dan saat dikalahkan, saat itu juga perut siluman laba-laba pecah dan mengeluarkan banyak laba-laba kecil. Saat itu Wukong bertanya pada gurunya apakah dia juga harus membunuh laba-laba kecil itu. Tapi Tang Sanzang mengatakan bahwa itu tidak perlu karena keberadaan semua makhluk memiliki alasan masing-masing. Karena tempatnya yang sekarang itu sudah habis terbakar dan akan hancur, jadi mereka semua memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Dan ternyata siluman laba-laba itu adalah laba-laba kecil yang dulu. Dan scene pun akan berpindah ke Xiao Yu dan Yehu dulu nih.
Terlihat di sini, Yihu sedang melihat ke sekitarnya karena di hadapannya sudah tidak ada jalan lain selain laut yang sangat luas. Xiaoyu mengatakan bahwa sebenarnya itu bukanlah laut. Xiaoyu juga mengungkapkan bahwa itu adalah sungai hitam. Jika dia bisa melewati sungai hitam itu, di balik sungai hitam itu adalah daratan tujuan mereka. Lalu tiba-tiba datanglah Bailang yang mengagetkan mereka semua. Bailang langsung memukul Yihu dan mereka berdua pun akhirnya terguling-guling. Bailang terus memukuli Yihu dan Yihu tidak mau tinggal diam. Yihu pun langsung menendang Bailang hingga Bailang terpental. Di sini Bailang mengatakan karena dulu dia bekerja sama dengan Yihu, Xiaoyu juga waktu itu memutuskan untuk mengampuni Yihu, dan Yihu juga pernah bersumpah untuk melindungi Xiaoyu, dan Yihu menyangkal semua itu. Yihu juga berkata kalau Bailang salah paham karena Yihu sama sekali tidak mengingkari sumpahnya. Hanya saja Yihu tidak sejalan dengan Bailang dan Tang Sanzang. Kita juga tahu bahwa harimau tidak suka hidup berkelompok. Dia hanya bergerak mengikuti insting alaminya. Dan datanglah Xiaoyu. Xiaoyu berlari dan mendekati mereka berdua. Xiaoyu juga mengatakan baguslah jika Bailang sudah datang, karena mereka bisa berkumpul lagi. Bailang yang melihat Xiaoyu pun langsung menanyakan keadaannya. Dan Xiaoyu menjawab bahwa dia baik-baik saja. Xiaoyu juga mengatakan bahwa Yihu menjaganya dengan sangat baik dan tidak melukainya. Xiaoyu juga meminta agar Bailang dan Yihu tidak berkelahi lagi. Tapi Yihu mengusir Bailang karena Yihu hanya ingin melindungi Xiaoyu sendirian. Mendengar perkataan Yihu, Bailang pun langsung panas dan langsung memancarkan aura yang berapi-api. Bailang pun langsung mengeluarkan serigala putihnya. Dan kita akan lanjut ke chapter 90 nih Mang. Bailang menyerang Yihu dengan jiwa serigalanya. Yihu pun kaget dengan serangan itu karena saat ini Bailang sangatlah kuat. Bahkan kekuatannya meningkat sangat drastis, tidak seperti dulu. Bailang juga berkata kalau saat ini dia akan mengalahkannya lagi seperti waktu itu. Tapi Yihu pun membalas serangannya dengan memukul. Dan Yihu mengatakan bahwa hari ini dia akan membalas kekalahannya yang dulu. Meskipun Bailang terlihat kalah dengan Yihu, Bailang tetap bersemangat dan berkata kalau Bailang tidak akan kalah dari Yihu. Menyaksikan pertarungan Bailang dan Yihu, Xiaoyu pun sedikit geram. Xiaoyu berteriak untuk menghentikan mereka, karena jika dia tetap bertarung maka mereka pasti akan mati bersamaan. Dan sayangnya perkataan Xiaoyu tidak didengar oleh mereka. Yihu berkata waktu itu Bailang bisa mengalahkannya dengan tekad dan tubuh yang kuat, tapi saat ini tidak demikian. Demi Xiaoyu, Yihu akan berusaha keras untuk mengalahkan Bailang. Yihu pun langsung mencekik Bailang dan membantingnya ke tanah. Walaupun Bailang sangat kaget dengan serangan Yihu yang meningkat sangat besar, dan Xiaoyu pun semakin kesal pada mereka. Xiaoyu juga berteriak kepada Bailang dan Yihu. Mulai saat ini mereka tidak perlu lagi melindunginya karena Xiaoyu bukan janda tetangga yang bisa diperebutkan. Xiaoyu berhak memutuskan jalannya sendiri. Xiaoyu tidak mau perlindungan dari mereka lagi. Setelah mendengar ucapan Xiaoyu itu, Bailang dan Yihu pun berhenti bertarung karena menurut Yihu Bailang tidak akan bisa menang darinya. Dan Bailang menanyakan kepada Yihu kenapa dia tidak bisa mengalahkannya. Dan dengan santai Yihu mengatakan kalau tidak terima lain kali mereka akan bertarung lagi. Dan Bailang berpikir kelihatannya Yihu memang benar tidak berniat untuk mencelakai Xiaoyu. Jadi Bailang pun percaya padanya. Sedangkan Xiaoyu di sini terlihat mulai tenang karena mereka berdua sudah berhenti bertarung. Tapi tiba-tiba datanglah Yuan Shi Tianzun dari belakang Xiaoyu yang membuat Bailang dan Yihu terkejut. Namun dengan cepat Yuan Shi Tianzun memegang kepala Xiaoyu dan merubahnya menjadi bentuk api abadi. Yuan Shi Tianzun pun langsung mengamankan Xiaoyu di dalam tubuhnya. Yuan Shi juga mengatakan kalau kitab suci selalu berada di tempat yang tidak bisa dijangkau. Tapi kali ini dia bisa memilikinya. Dan kitab ajaib ini jauh lebih lemah dari yang diperkirakan Yuan Shi. Melihat itu semua, Bailang dan Yihu pun tidak tinggal diam. Mereka langsung menyerangnya. Tapi Yuan Shi berhasil mengeluarkan kekuatan panah penderitaannya. Serangan itu sangat lembut dan halus sehingga tidak bisa terlihat oleh mata. Namun rasa sakitnya sungguh luar biasa. Dan panah penderitaan itu pun meledak di tubuh mereka masing-masing. Darah-darah pun bercucuran seperti BAB di padang pasir. Saat mereka terpental dan terjatuh, Yuan Shi mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa bangkit lagi setelah mendapatkan serangan itu.
Bailang pun juga mengakuinya kalau rasa sakit yang dirasakan begitu kuat dan membuatnya tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Meski berusaha untuk berdiri, namun itu sangat sulit. Setelah mengalahkan mereka, Yuan Shi Tianjun pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan mereka berdua. Tapi di sini Yu terlihat bangkit lagi. Dengan darah di sekujur tubuhnya, dia meminta untuk tidak pergi. Karena sebelum Yuan Shi melepaskan Xiao Yu, jangan harap bisa pergi dengan mudah. Dan sekarang kita akan dialihkan lagi ke jalur monster nih, Mang. Siluman laba-laba mengatakan waktu itu mereka melewati kota sarang laba-laba. Waktu itu siluman laba-laba ingin memakannya tapi dia gagal. Hingga akhirnya Tang Sanzang pun mengingat bahwa dia adalah putri Baishi. Guru Tang pun mengatakan bahwa dia memiliki kesan yang anggun, polos, dan juga baik. Dan tanpa berlama-lama, siluman laba-laba itu pun mempersilahkan Tang Sanzang dan murid-muridnya lewat. Karena siluman laba-laba ini hanya mau menolongnya saja dari Jenderal Istana Selatan. Jadi dia sengaja memasang jaring laba-labanya untuk siluman jahat. Tang Sanzang yang mendengar kebaikan dari siluman laba-laba pun mengatakan terima kasih dan segera melanjutkan perjalanannya. Tapi sebelum berjalan, Shao Wujing punya firasat tajam dan mengecek jalan di depannya terlebih dahulu menggunakan pasirnya. Dan saat itu juga jaring laba-laba yang tak kasat mata itu pun kini terlihat dengan sangat jelas setelah jaringnya tertempel pasir. Dan Tang Sanzang pun bersyukur karena Shao Wujing punya inisiatif yang hebat. Hingga akhirnya mereka selamat dari jaring laba-laba penangkap siluman. Dan Shao Wujing juga langsung membersihkan sarang laba-laba itu dengan topan lautan pasirnya. Dan serangan itu bukan hanya merusak perangkap laba-laba, tapi juga mengejutkan siluman laba-laba itu hingga terpental mundur. Siluman laba-laba juga menyadari bahwa mereka terlalu hebat untuk dilawan. Dan akhirnya siluman laba-laba itu pun memutuskan untuk pergi dari hadapan Tang Sanzang, membawa Raja Istana Selatan. Sebelum pergi, siluman laba-laba mengatakan bahwa dia tidak ingin melukai siapapun karena dia hanya menginginkan makan. Tapi Tang Sanzang mengatakan memakan manusia pun sama saja dengan melukai orang lain. Dan siluman laba-laba itu pun langsung pergi meninggalkan Tang Sanzang. Tang Sanzang mengatakan kepada murid-muridnya untuk tidak mengejar siluman laba-laba itu karena sekarang ada hal yang lebih penting daripada itu dan dia harus segera mencapai Xiao Yu dan Yehu. Dan kita pun akan dialihkan ke pertarungan antara Sun Wukong melawan Raja Kerbau. Terlihat pertarungan mereka yang sangat epik. Wukong mengatakan bahwa siluman kerbau sudah sangat keterlaluan karena dia bisa dikalahkan oleh siluman parasit. Dan siluman parasit itu juga berkata bahwa tidak ada gunanya Sun Wukong mengatakan hal itu karena saat ini Raja Kerbau sudah dikendalikan olehnya dan tidak akan bisa mendengarkan siapapun. Siluman parasit itu pun terus menghasut Raja Kerbau untuk membunuh Sun Wukong. Saat itu juga Raja Kerbau pun langsung memukul Sun Wukong hingga terpental dan memecahkan bebatuan. Karena sudah terlalu emosi, Wukong pun langsung mengubah tubuhnya yaitu jiwa keraksasa. Meskipun begitu, Raja Kerbau tidak akan bisa berhenti sebelum membunuh Sun Wukong. Tapi Sun Wukong langsung menahan serangan dari Raja Kerbau. Dan si Shinji chapter 89-90 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.